Kita masuki sesi diskusi. Mungkin di antara audiens mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin ditanyakan. Bisa dimulai dengan nama, berasal dari mana, dan ajukan pertanyaan kepada pemateri yang mana. Dipersilakan. Sudah jelas mungkin. Ada satu, silakan. Silakan dokter. Ibu moderator. Iya. Untuk Dokter Erik yang terapi tadi yang terakhir itu bahwa hepatitis diberikan terapi 28 sampai 32 minggu. Lamanya atau usia gestasinya, Dok? Kayaknya itu. Terima kasih. Langsung. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi memang ternyata setelah diteliti efektif. Jadi terapi itu dimulai sekitar 28, 30, 31, 32 minggu. Ya. Jadi efektifnya mulai terapinya startnya. Jadi semakin besar umur kehamilan, resiko penularannya semakin tinggi. Resiko penularan paling tinggi ya justru setelah bayi lahir. Jadi untuk menurunkan viral load, nah, setelah diteliti di usia kehamilan tersebut itu lebih baik. Ya. Tapi kalau dokter menemukan di umur kehamilan berapapun, misalnya setelah 35, tidak ada masalah dok, karena ini infeksius terapi. Ya. Terapi, karena terapi tidak hanya menurunkan viral load untuk PMTCT, tapi untuk outcome ibunya juga. Ya. Dengan dokter menurunkan viral load-nya pada ibu, outcome-nya tentu baik untuk ibunya juga. Ya. Jadi setelah persalinan juga sebaiknya dilanjutkan kalau memang viral load-nya tinggi. Sebetulnya untuk parameter keberhasilan terapi yang diukur bukan HbA1c-nya. HbA1c hanya untuk menilai ini virusnya sedang aktif, tapi viral load-nya. Jadi begitu viral load pertama lebih dari 200 setelah terapi, diharapkan nanti dievaluasi lagi kurang dari 200. Tapi karena keterbatasan mahalnya pemeriksaan dan sebagainya, sehingga kadang-kadang tidak pernah dievaluasi keberhasilan terapinya. Dan biasanya juga kita bekerja sama dengan penyakit dalam KGEH dan beliau yang menangani. Ya. Ya, sudah Gitu, menjawab dok? Ya. Satu lagi pertanyaan Pak, silakan Pak. Nama dan dari mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bantu Hadianto dari Semarang. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang hepatitis. Tadi sudah sebagian terjawab, tapi kalau seorang ibu hamil dites di dokter praktek swasta positif HbA1c, ini memang ketentuannya harus dilaporkan ke puskesmas untuk mendapatkan pendaftaran, mendapatkan HIB-nya atau bagaimana? Kemudian kalau misalnya pasien ini mampu dan tidak mau ke puskesmas, apakah boleh seorang SPOG yang melakukan antenatal care itu menanganinya? Itu pertama. Kemudian yang kedua tentang HIV. Saya waktu ya mungkin di dekade 10 tahun yang lalu ya, saya sudah pensiun 10 tahun. Kalau nggak keliru waktu itu pemeriksaan HIV itu harus informed consent, dan pada waktu itu kalau memang positif ditackle oleh dinas kesehatan yang men-tackle-nya. Tapi sekarang dengan adanya VCT itu kan lebih terbuka. Lebih terbuka. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau kita mendapatkan pasien ini diperiksa praktek swasta ya, periksa HIV ternyata positif, juga prosedurnya apakah harus kembali ke
puskesmas atau ke dinas kesehatan untuk pengeluarannya apakah melalui VCT yang ada di rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tentang lues. Ini juga saya mungkin ilmunya ilmu zaman dahulu. Jadi sekarang ini dengan penjelasan tadi yang jadi pertanyaan saya, sekali lagi kalau pasien itu pasien SPOG di rumah sakit, kemudian ternyata positif lues, itu kalau pengertian saya dulu adalah selalu dikonsulkan ke dokter spesialis kulit kelamin dan biasanya ditangani oleh dokter spesialis kulit kelamin. Nah sekarang dengan adanya ketentuan tri-eliminasi ini, apakah mungkin ada tempat untuk dokter tersebut menangani di rumah sakit? Saya kira itu aja. Terima kasih. Mungkin siapa dulu? Saya silakan. Terima kasih pertanyaannya dokter. Jadi memang ini salah satu ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini memang salah satu yang mengemuka pada saat saya melakukan sosialisasi triple eliminasi dengan dokter puskesmas, dengan tenaga kesehatan di Vaskes 1. Jadi apakah mungkin dokter praktek swasta spesialis misalnya untuk melakukan triple eliminasi? Pada saat ini mungkin saja dok, dengan biaya sendiri pasien ya. Tetapi kalau memang ini saya dapat masukan dari dinas kesehatan, mungkin akan ada program untuk dari dinas kesehatan bisa, karena kelebihan regen ternyata dok untuk triple eliminasi. Dinas kesehatan ingin rumah sakit itu kita titipi reagen gimana dok ya, karena kita ternyata kelebihan regen. Itu yang terjadi di Jawa Tengah, dinas kesehatan provinsi Jawa Tengah. Jadi ada wacana untuk menitipkan reagen untuk triple eliminasi di rumah sakit Vaskes 2. Jadi dengan demikian cakupannya bisa lebih tinggi. Tetapi kalau itu belum, sangat dimungkinkan ya, apabila pasien mampu. Kemudian untuk HIB-nya demikian juga dok, malah meringankan untuk pemerintah. Karena sebetulnya HIB yang disediakan pemerintah itu memang gratis dok, gratis betul. Jadi tinggal ada. Cuman untuk apakah dilaporkan ke puskesmas? Jadi memang untuk pendataan ya. Karena puskesmas, kementerian ingin cakupannya itu betul-betul bagus, kemudian tidak ada satupun wanita hamil yang tidak terscreening. Kalau pasiennya memang tidak mau ke puskesmas, dokter, dan mau atas swadaya biaya sendiri untuk triple eliminasi sampai HBIG-nya, dokter setiap bulan tinggal melaporkan saja ke puskesmas. Demikian tercatat, jadi catatannya, datanya ada. Kadang memang pasien tidak mau ke puskesmas, misalnya yang sosial ekonominya tinggi dan sebagainya. Begitu dokter, monggo. Jadi ada keuntungan, pencatatan bagus, laporan baik, kemudian pasien tetap mendapatkan penanganan yang standar dan baik. Saya kira itu. Ya, ini pengalaman di rumah sakit saya. Di rumah sakit saya termasuk rumah sakit yang cukup punya nama di Semarang. Itu karena kita taat dengan pengisian buku merah jambu, ya semuanya akhirnya dikembalikan ke puskesmas. Ya hanya pasiennya tetap gerundel. Nah, kemudian kita diskusi dengan dokter anak dan sebagainya. Dokter anaknya ya saya bisa memberikan resep HBIG swasta, beli sendiri. Nah, jadi yang jadi pertanyaan recordingnya itu Pak. Recordingnya apakah cukup dengan laporan tiap bulanan di puskesmas itu atau bagaimana? Iya, kalau pengalaman saya
memang setiap bulan itu seharusnya memang setiap dokter praktek swasta ya itu memberikan laporan catatan tentang ibu hamil, dokter. Kemudian juga pediatrik juga memberikan laporan catatan tentang imunisasi kepada pihak puskesmas. Tapi sejauh ini entah berjalan baik atau tidak, nah itu masalahnya. Ya, mungkin Dokter Alam bisa menambahkan sebagai Ketua Pokja. Ya. Ya baik, terima kasih dokter. Jadi begini dok, untuk kebijakan HBIG ya, memang selama ini kan untuk supply-nya stoknya itu memang adanya di Dinas Kesehatan karena ini program Kementerian Kesehatan dok. Jadi tentunya disimpannya di Dinas Kesehatan. Kenapa tidak disimpan di puskesmas atau di tempat yang lain? Karena memang masa kadaluarsanya cukup cepat ya obat ini. Kemudian juga untuk mendapatkannya boleh saja dok. Jadi dokter misalnya punya pasien nih hepatitis, kemudian akan direncanakan untuk imunisasi HBIG. Maka melapor ke Dinas Kesehatan, kemudian nanti obat yang HBIG ini, vaksinnya ini, itu akan dibawa ke rumah sakit tempat dokter dok. Jadi disuntikkan di situ. Jadi tidak perlu misalnya dokter pasiennya datang ke puskesmas kayak gitu. Nggak perlu dok, jadi lapor ke dinas, nanti kapan akan lahir, nanti dinas akan menyiapkan seperti itu dok. Itu yang di beberapa tempat yang misalnya, tapi kadang-kadang kan masalahnya kita itu tidak memberitahu bahwa ada pasien hepatitis. Kalau mendadak sifatnya tidak akan bisa disediakan dok, karena memang stoknya itu tidak banyak gitu di dinas kesehatan, karena dia harus pesan dulu, mungkin beberapa bulan sebelum persalinan itu sudah diberitahu dulu. Ya seperti itu. Ya. Ya, pertanyaan kedua, ketiga mungkin langsung dok. Pertanyaan kedua. Yang kedua ya, mengenai tadi dok ya, mengenai pasien dengan HIV. Jadi karena ini programnya memang program pemerintah, jadi dari Kementerian Kesehatan tentunya jalurnya adalah jalur fasilitas pemerintah dok. Jadi ada jadi seluruh obat, seluruh tes screening itu semua gratis di rumah sakit primer. Di pelayanan primer. Kemudian juga ada dropping obat antiviralnya di rumah sakit yang pemerintah dok. Kemudian ada poliklinik khusus yang untuk HIV biasanya di rumah sakit tipe B atau di tipe A seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kasus, contohnya misalnya di Surabaya, misalnya Surabaya punya kasus di rumah sakit swasta gitu dok ya. Rumah sakit swasta punya pasien HIV. Maka pasien HIV ini ya untuk mendapatkan obatnya itu harus lapor atau masuk mungkin di Surabaya dok, di Sutomo ya yang punya poliklinik khusus yang HIV-nya seperti itu ya. Biasanya dikelola bersama-sama dengan penyakit dalam itu dok. Jadi memang obat dan lain sebagainya karena sifatnya tidak disediakan atau dijual bebas seperti itu dok. Karena obat HIV ini ARV ini biasanya disediakan di rumah sakit tipe A atau B atau tipe C tertentu yang memang kasusnya banyak seperti itu. Jadi memang harus lapor ke rumah sakit setempat yang ada rujukan pemerintahnya. Ya, sudah menjawab dok? Jelas ya dok? Yang ketiga. Yang ketiga mengenai apa? Tentang luas. Iya, tentang Luas itu ya ini juga pasien kadang-kadang SPKK ya. Saya sudah tahu kalau sakit seperti ini kok harus kesana kok sama dokter aja. Nah itu dok, sebenarnya seharusnya kita SPOG bisa dok melakukannya. Hanya saja kadang-kadang karena kita memang tidak ada pengalaman ya pada saat pendidikan. Karena sebenarnya obat itu penisilin itu ada di puskesmas, itu dokter umum melakukan penyuntikannya dok. Kalau misalnya kita kan sebagai SPOG tentunya lebih punya kewenangan gitu. Ya, jadi kalau misalnya oleh karena itu keinginan kita dari Pokja nanti kita akan mendiseminasi itu dok. Ya, bagaimana untuk HIV, hepatitis dan sifilis ini peranan SPOG itu ditambah dok, diperbesar, termasuk dalam pemberian obat. Itu maksudnya. Jadi tidak lagi nanti dokter punya pasien dirujuk ke kulit kelamin seperti itu karena waktunya mungkin pasiennya nggak datang, kemudian keburu sudah lahir nanti baru
setelah itu diobati terlambat dok. Jadi rencana kita dari Poja kita punya keinginan kita mungkin dalam sebulan 2 bulan ke depan itu akan mengadakan rapat komisi ahli, ada SPOG-nya, ada anaknya, ada penyakit dalamnya di sana untuk menentukan arah pengobatan kita. Jadi kita diberikan kesempatan untuk termasuk memberikan vaksin pada usia kehamilan 28 minggu nanti untuk hepatitis seperti itu. Ya, begini Pak, kalau pasien itu termasuk golongan yang mampu dan ya katakanlah high society lah, itu dia biasanya menutup diri untuk privasinya kepada dokter lain. Tapi kalau kode etik kedokteran itu mengatakan bahwa kalau ini bidangnya adalah bidang kulit kelamin, kalau si luas ya, luas kan bidangnya kulit kelamin, ya kulit kelamin lebih berhak mengobati. Nah, ini pasiennya mau. Kalau mau, ya kan hamil dengan ini DPJP-nya ini bisa dokter SPOG, bisa dokter penyakit kelamin. Bagaimana? Boleh nggak? Atau tetap harus kembali ke puskesmas? Boleh dok. Jadi kalau misalnya pasiennya adalah pasien dokter misalnya kan SPOG, kemudian kita merujuk ke kulit kelamin, gitu kan dok maksudnya? Boleh dok, silahkan. Kalau misalnya memang kita merasa bahwa mungkin akan lebih tepat ke sejawat kita kulit kelamin untuk memberikan terapinya seperti itu. Tapi keinginan kita semuanya kalau bisa nanti SPOG ini kita bekali juga dok. Jadi kalau sifilis sudah terdiagnosis, sudah terkonfirmasi, terutama di teman-teman di daerah gitu dok, yang mungkin spesialis kulitnya juga nggak ada di sana, ya bisa saja terjadi seperti itu, sehingga spesialis obgyn itu diberikan kewenangan juga. Tapi kalau misalnya dokter memang di rumah sakitnya lengkap, ada kulitnya, ada penyakit dalam, silahkan untuk melakukan rujukan seperti itu. Ya, bagaimana? Dan mungkin saya tambahkan dok, bahwa satu pertanyaan lagi saya berikan ya. Ayo. Terima kasih dok. Mau tanya, ini ada saya lihat terapinya ada pemberian ceftriaxone 1 gram intramuskular. Boleh nggak diberikan IV dok? Kan takut nanti pasiennya disuntik-suntik kan selama berapa hari ini? 14 hari kan? Kalau misalnya dia minta di IV boleh nggak dok? Yang mana? Yang untuk sifilis? Iya dok, sifilisnya. Ya kalau memang di panduannya itu kita memberikannya secara intramuskular ya, karena berhubungan dengan dosis dan rute obat juga ya, sehingga oleh karena itulah pemberian intramuskuler yang dianjurkan pada kasus ini. boleh Itu, saya dok. tambahkan. Ya. Dan kalau memang berniat mengobati sifilis, harus ingat betul bahwa pengobatan sifilis itu monitoringnya sampai 24 bulan. 24 bulan monitoringnya, bukan dengan treponemal test, TP rapid, tapi dengan serologi tadi. Jadi monitoringnya, titernya. Jadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya. Jadi kalau memang betul-betul berniat mengobati, jangan sampai putus karena nanti gagal. Jadi betul-betul dipatuhi. Karena pemantauannya sampai 24 bulan. Saya kira Ya, demikian mudah-mudahan sesi terakhir kita ini bermakna untuk kita bawa pulang ke rumah dengan pemateri. Kita aplaus sekali lagi untuk sesi kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.